Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul munazzahu anil jismiyati wal jihati wal zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi kana khuluquhul Qur'an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur merupakan salah satu ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang pandai bersyukur. Tahukah bahwa berkurban merupakan salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga umat muslim yang menjalankannya juga akan mendapatkan pahala kurban dari wujud syukur. Orang-orang yang berkurban adalah mereka yang mampu melaksanakannya, sehingga menjadi sebuah wujud syukur karena rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya akan mendapatkan pahala dari wujud syukur saja, umat muslim yang berkurban juga akan mendapatkan rezeki lebih berkah lagi karena ibadah ini. Berkurban sebagai wujud syukur. Berkurban adalah ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala pada hari raya kurban. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma amila ibnu adama yauman nahri amalan ahabba ilallahi azza wa jalla min hiraqati damin. Wa innahu layati yaumal qiyamati bikuruniha wa azlafiha wa ash'ariha wa inna dama layaqa'u minallah azza wa jalla bimakanin qabla ayyaqa'a alal ardi fatibu biha nafsan. Tidak ada amalan yang diperbuat manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah selain menyembelih hewan. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Sesungguhnya sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tenangkanlah jiwa dengan berkurban. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain telah mengingatkan juga agar umatnya berkurban, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'atun wa lam yaduh fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang mempunyai kemampuan, tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati, menghampiri tempat solat kami. Di dalam hadis lain juga dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna ala kulli ahli baitin, fi kulli amin adahiyah. Hai manusia, sesungguhnya atas tiap-tiap ahli rumah pada tiap-tiap tahun disunatkan untuk berkorban. Melalui berkorban, kita dididik agar menjadi orang yang mampu menyembelih nafsu hewani. Bukankah kita merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna, paling mulia di antara makhluk yang lain, sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita diberi hidayah akal dan agama, hidayah yang tidak diberikan kepada hewan. Semestinya dengan hidayah tersebut kita dapat berpikir dan berzikir. Dengan berpikir dan berzikir, semestinya kita tidak melakukan tindakan yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai muslim, mukmin menyadari bahwa kita merupakan makhluk yang diberi hidayah naluri, panca indera, akal dan agama. Mungkin sangat sedikit di antara kita senantiasa berzikir, berpikir dan sampai pada simpulan bahwa kita sungguh-sungguh merupakan makhluk yang paling sempurna. Betapa tidak, pada hewan ada otak, pada kita juga. Namun otak pada hewan dibedakan fungsinya dari otak pada manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otak pada hewan tidak digunakan untuk berpikir, sedangkan otak pada kita digunakan untuk berpikir sehingga dapat menentukan mana yang benar menurut akal. Hewan tidak diberi hidayah agama, kita diberinya sehingga dapat memilih mana yang benar menurut agama. Dengan agama itulah kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat melaksanakan perintahnya serta meninggalkan larangannya. Hewan tidak. Oleh karena itu, semestinya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya dengan mengucapkan kalimat tahmid, tetapi juga menggunakan segala kenikmatan itu sesuai dengan yang dikehendakinya, yakni beribadah. Di antara ibadah itu adalah solat dan berkurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu, hai Muhammad, nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sudahkah kita menjadikan solat dan berkurban sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana isi surah Al-Kautsar? Jika sudah, mari kita teliti apakah kualitas solat kita makin meningkat. Demikian pula halnya kualitas berkurban. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.